ada dinamakan syariatullah, itu adalah bersifat hakikat. Nah, dalam hal ini kita harus kembali mengingat rumus ibadah tadi. Kalau dalam akidah ada larangan, ada suruhan, itu namanya fikih. Tapi kalau dilarikan kepada maknanya al-faqah, fikih itu berasal dari kata faqah, berarti pemahaman. Jadi pemahaman dan mengerti. Kita diajar untuk mendapatkan faham, supaya kita faham, supaya kita mengerti. Kenapa begitu? Karena tidak ada seorang manusia di jalan Allah itu bisa mengerti sendiri atau faham sendiri. Kita kembali meninjau daripada surat Al-Baqarah ayat 269. Di situ Allah memaknakan bahwasanya Allah akan memberikan suatu pemahaman atau ilham, faham kepada seseorang yang dia kehendaki. Nah, tentang Islam, tentang ilmu, tentang sunnah, tentang Al-Quran, tentang hadis. Nah, Allah akan buka dan berikan faham. Jadi tidak bisa kita faham sendiri. Nah, setelah kita melalui masa sidik, itu masa kebenaran. Sudah benar sholat kita, sudah benar zikir kita, sudah benar semua amal kita, sudah benar semua ibadah kita, baru Allah wahyukan yang namanya faham. Itu Al-Baqarah yang 269 yang dimaksud. Jadi fikih ini adalah umul atau induknya bekerja sama dengan tasawuf. Jadi tasawuf ini yang mengatur cara menjalankan ibadah tersebut. Nah, begitu. Nah, kalau orang fikih tidak bertasawuf, itu namanya munafik. Karena dia tahu tapi tidak bisa menjalankan. Nah, ini tasawufnya tidak ada. Nah, begitu kita sudah bisa menjalankan, maka kita tasawuf ini harus punya dasar tauhid. Nah, tauhid ini kita akan tahu mana yang menyembah dan siapa yang kita sembah. Nah, inilah fungsinya tauhid. Jadi suatu kehidupan, satu jalan tauhid ibadah antara fikih, tasawuf dan tauhid itu satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Atau tidak, apalagi itu tidak dipelajari. Malah itu lebih dikhawatirkan orang ini akan mengalami suatu benturan dalam beribadah. Kenapa? Tidak bisa menjalankan dan tidak tahu tujuannya kemana. Inilah tasawuf dan tauhid. Nah, disinilah fikih. Fikih itu adalah kita diwajibkan belajar memahami dan mengerti terhadap tujuan, maksud dan perintah Allah itu. Itu yang dikatakan fikih. Begitu. Jadi perihal fikih yang fikih ini kan pemahaman Bu ya. Berarti sebelum itu semua kita kita pahami, alangkah lebih baiknya kita mencari terlebih dahulu keilmuannya. Kalau tidak salah yang saya tangkap seperti itu. Untuk bisa memahami, mendapatkan sebuah pemahaman, akhirnya kita bisa menjalankan syariat-syariat yang dimaksud. Lalu yang ingin saya katakanlah semacam curhat lah Bu ya, perihal solusi-solusi yang kaitannya dengan menjalankan fikih dalam ibadah, yang kiranya dampak dari yang dijalankan oleh saya maupun jemaah itu akan berimbas baik kepada kehidupan yang kami alami, baik nanti maupun ke depan Bu ya. Mohon petunjuknya Bu ya. Insya Allah. Jadi begini, kita umpamakan seperti yang ente maksud ibadah. Dalam fikih secara syariat diwajibkan berdiri sholat, betul tidak? Nah, itu dalam fikih. Ternyata seseorang itu tidak bisa berdiri karena nuzuk atau sakit kakinya, atau pusing, atau faktor usia. Maka dia tiba-tiba dibenarkan oleh seorang imam atau ustadz itu untuk duduk. Nah,
Jadi kalau dia duduk, berarti ini fikih secara syariat sudah batal. Berarti fikih ini bukan peraturan. Kalau seandainya ini peraturan, dia tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, berarti sholat batal. Dan dia boleh duduk. Yang membolehkan duduk siapa? Tidak kekuasaan seorang imam, tidak kekuasaan seorang ustadz. Tetapi di balik itu ada hakikat yang mengatur. Inilah al-faqih fikih tadi. Jadi kalau ditinjau secara hakikat, fakihunnya tadi, dia harus mengerti apa hakikat berdiri. Sehingga bisa boleh dijalankan dengan duduk. Bukan duduk itu sebuah ampunan, atau orang duduk itu yang tidak mampu berdiri dibayang-bayangkan dia mengikuti berdiri, mengikuti ruku. Ini sholat ini bukan bayang-bayangan. Sholat tidak ada perwakilan. Sholat itu sahadah. Tidak sah sholat seorang dibayang-bayangkan. Gitu. Jadi disinilah fungsi kita diwajibkan belajar fikih. Jangan hanya fikih syariat, tapi harus mengerti al-faqihun. Al-faqihunnya itu kita harus mengerti makna hakikatnya. Nah, ya kan seperti Rasulullah juga telah pernah menanyakan kepada Allah perantara Jibril, bagaimana caranya kalau orang umatku tidak bisa berdiri karena nuzuk atau sakit, tidak bisa ruku karena ada gangguan, tidak bisa duduk atau tidak bisa berbaring. Maka dikatakan oleh Allah kepada Jibril, perantara Jibril kepada Rasulullah, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, bacalah Al-Quran dikala berdiri. Nah, bertahmidlah dikala ruku, zikirlah dikala sujud, dan berdoalah dikala duduk. Dan ini bisa diwakilkan dengan fikih. Ada fikihnya yang mengatur, gitu. Jadi kita tidak boleh melihat fikih itu dengan sisi amaliyah. Kita harus melihat sisi ibadah atau ruhaniyah atau hakikat. Jadi tidak ada sebuah ampunan, gitu. Ya, contoh baca Al-Quran. Nah, wajib baca Al-Quran, harus bukan wajib. Karena dikatakan wajib, Rasulullah tidak bisa baca Al-Quran. Berarti fikih tidak berlaku dong. Nah, kalau fikih ini di sisi amaliyah itu pembentukan akidah, akhlak, mencapai iman, agar iman bisa mencapai ilmu. Nah, tetapi dalam perjalanan iman dan ilmu, itu fikih diatur oleh al-faqih atau pemahaman. Setelah masa sidik, maka diberikan ilham pemahaman. Nah, kira begitu. Jadi kiranya tadi yang Buya sampaikan mengenai fikih ini mengatur dalam sebuah ibadah dan mengatur dalam amaliyah ya gitu ya. Ya. Jadi disitulah fikih itu diterapkan. Lalu kenapa bagaimana kaitannya fikih dengan tasawuf dan tauhid itu sendiri, Bu ya? Agak kurang memahami saya. Mohon penjelasannya kembali. Yang dari fikih ke yang tadi Buya sampaikan, dari fikih ke tasawuf ini kaitannya erat sekali, Bu ya. Mohon penjelasannya kembali, Bu ya. Jadi begini, fikih tidak hanya mengatur daripada syariat, tetapi fikih juga mengatur sampai ke tingkat ma'rifat. Karena Allah menyediakan 4 makom ibadah untuk mencapai kemudahan. Tidak mampu bersyariat, berhakikatlah. Tidak mampu berhakikat, bertarikat. Tidak mampu bertarikat, bermarifat. Itu disahkan oleh fikih. Tidak mungkin ada kata-kata ibadah yang 4 ini kalau tidak ada fikihnya. Itu dikatakan al-faqih itu, fikih itu bernama faham. Nah, secara syariat dia membuat suatu kewajiban. Tetapi dia dalam faktor ibadah tidak bisa dikatakan batal atau sah. Itu pasti amaliyah. Kalau amaliyah ada sah dan batalnya, fikihnya. Tapi kalau dia fakihun, dia sudah menuju ke tingkat ibadah. Maknanya sudah berartikan faham atau mengerti. Nah, antara fikih dengan tasawuf,
itu disahkan oleh fikih. Fakahnya di situ. Nah, antara tasawuf dengan tauhid, itu fikih lagi. Dibenarkan. Karena ada kata-kata dan kalamnya tadi. Nah, maka itu dinamakan fikih itu luas. Nah, gitu. Kenapa? Kalaulah seandainya Allah memajukan sifat maha pengampunnya, ini fikih amaliyah tidak ada artinya. Iya kan? Nah, jadi fikih ini dengan tasawuf, nah ini tidak ada bedanya sebuah perumpamaan, yaitu pisang dengan kulitnya. Nah ini syariat, atau dikatakan amaliyahnya. Amaliyah dengan ibadah itu antara pisang dengan kulitnya. Kalau kita beli pisang dan kita kasih ke orang, dia buka kulit, dia buang. Nah, terus kita tanya kenapa dibuang? Saya tidak suka kulit. Nah, tapi ternyata pisang itu datang pakai kulit. Berarti wajib bersyariat dong. Ya kan? Nah, begitu kita kembali beli pisang tanpa kulit, kita kasih lagi, dia marah. Nah, ini kenapa pisang? Mana kulitnya? Ada dibuang, nggak ada dicari. Inilah syariat kepada hakikat tadi. Makanya fikih itu menjadikan faham. Dia mengerti kalau tidak makan kulit. Nah, kulit sengketa bagi syariat kalau tidak dipakai. Tapi pisang isinya kalau tidak dimakan sengketa bagi Allah. Ya. Nah, inilah hakikat tadi. Jadi fikih dengan tasawuf, apabila orang fikih tidak bertasawuf, itu namanya munafik. Karena tidak bisa menjalankan atau mendirikan sholat, menggerakkan sholat. Tapi kalau orang tasawuf tidak bertauhid, itu namanya kafir sindik. Karena dia tidak tahu siapa yang menyembah dan kemana yang menyembah dan siapa yang dia sembah. Nah, inilah panjang dan luasnya makna fikih tadi. Insyaallah ya. Luar biasa sekali dari apa yang tadi Buya sampaikan mengenai fikih itu sendiri. Dan alhamdulillah, walaupun masih dalam proses memahami, tapi ada yang saya ambil kesimpulan-kesimpulan, dan mungkin juga pemirsa dan jemaah yang menyaksikan tayangan ini pun bisa mengambil hikmahnya. Di antara fikih Bu ya, kalau fikih ini kan terkadang ada seperti ini Bu ya, untuk apa sih dikaji-kaji lagi ataupun di dalam lagi, sementara yang sudah ada dalam ketentuan atau fikih itu sendiri yang menurut orang itu yang harus dilakukan, toh sudah ada, untuk apa diperdalam lagi atau dikaji lagi? Kadang saya ingin memahami seperti apa sebenarnya seharusnya Bu ya. Mohon petunjuk Bu ya. Insyaallah. Ini pemahaman dalil akal. Fikih itu mengantarkan syariat kepada hakikat itu dengan peraturan hakikat. Hakikat diantarkan lagi kepada tarekat cara beribadah supaya ada aturan-aturan fikih yang harus dijalankan. Kalau ini sudah tidak ada fikihnya, berarti ini sudah loss dari adab. Betul tidak? Contoh di dalam ma'rifat seorang berzikir, bertafakur, bertazakur. Nah, tafakur sembarangan, tazakur sembarangan aja. Tidak ada fikihnya. Tidak ada adab. Karena fikih kalau sudah menjadi al-fakihun, dia menjadi adab. Gitu. Ternyata orang laksanakan aja seperti biasa. Tidak diperdulikan. Ini semakin tingkat dosanya semakin tinggi. Nah, ya. Nah, kalau dia begitu, berarti dia mentiadakan akhirat setelah dunia. Allah bicara dengan orang mati. Semasa orang itu hidup, dia tidak pernah bicara dengan Allah. Nah, ini alam hakikat, alam fikih. Kenapa ada proses akhirat? Apa yang mengatur? Itu fikih. Ketentuan Allah yang mengatur dalam tingkat fakihun.
Jadi kalau orang berpola pikir seperti itu, kalau dia meninggal, ya biarin saja. Tidak perlu diurus, ceburin aja ke lubang itu, udah selesai. Kenapa harus dimandikan? Kenapa harus disolatkan? Karena dia akan mengalami proses tauhid berikutnya. Tauhid berikutnya, kenapa ada jenjang-jenjang daripada pertanyaan, jenjang perjalanan dari akhirat yaumil masyar, ya dari yaumil masyar ada ke neraka, ke surga, itu fikih yang mengatur, ketentuan Allah. Al-Fakahnya. Nah, jadi tidak bisa kita melihat fikih potensi di kala akidah dengan potensi fakihun al-fakah di kala beribadah. Karena zahir dan batin ini memiliki adab-adab dan peraturan. Inilah fikihnya. Jadi kalau dikatakan sholat itu masuk pada fikih akidah, orang yang tidak bisa berdiri sholat batal. Jadi kecuali ini kambing, ini babi. Nah itu akidah. Itu boleh fikihnya, amaliyahnya. Babi haram, kambing halal. Gitu. Jangan tentang kasus kambing dan babi tadi kita bawa muatan fikihnya kepada sholat. Enggak bisa. Fikih di sholat itu sudah menjadi faham, sudah menjadi al-fakih, fakihun, fakah, sudah menjadi faham dan mengerti. Ada yang dia pahami dalam sholat dan dia mengerti apa yang berdiri, apa yang ruku, apa yang sujud. Gitu ya. Insyaallah. Berarti dalam memahami ini ternyata itulah yang dikatakan fikih, Bu, ya. Dan kebanyakan yang saya lihat orang lebih cenderung memahami fikih ini dari sisi amaliyahnya, kalau yang saya lihat seperti itu. Nah, ternyata dari apa yang tadi Buya sampaikan, rupanya yang telah memahami fikih dalam ibadah itulah orang sudah paham dalam kaitannya dengan yang dikatakan tadi fakihun itu, Bu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Alhamdulillah, apa yang tadi Buya sampaikan luar biasa sekali, dan ini merupakan masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi saya dan umumnya bagi jemaah dan yang pemirsa yang menyaksikan channel Majelis Zikir Marifatullah ini, karena bisa dijadikan sebuah tuntunan untuk menjalankan amal ibadah ke depannya nanti, yang tentunya dengan seiring dengan menuntut ilmu. Namun mengingat akan adanya acara yang lain sebelum diakhiri acara Mujakaroh ini, Bu, ya, saya mohon ada kesan dan pesan dan nasihat Buya untuk saya pribadi khususnya dan jemaah juga pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini, Bu, ya. Insyaallah, sebagai nasihat dari saya khusus kepada umat Islam, kalau kita harus tahu dan wajib mengetahui batasan-batasan hak dan batil itu, mana yang bisa diatur oleh fikih, mana yang tidak. Jadi sebagai amanah dari saya, agar melakukan sesuatu itu berpikirlah. Dan jangan kita berpikir setelah melakukan, tapi berpikirlah sebelum melakukan. Itulah gunanya hidup berbekal akal, nyawa berbekal batin, dan iman berbekal rohani. Kita sudah ada bekal-bekal. Jadi jadilah manusia yang normal untuk menghindari paranormal, ya. Nah, dan jadilah orang yang pintar untuk menghindari orang pintar-pintar, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan janganlah melakukan suatu perbuatan dalam agama tanpa ilmu.